Kita masak kopi dulu. Hari ini kita coba kopi pesanan. Yang ijen natural sudah oke. Sekarang kita lanjut ke ijen honey. Masih proses pemanasan. Kopi yang mantap, kopi yang segar. Gitu Bang. Bang Adrian, lagi di Singapura atau di Medan Bang? Gimana kondisi bisnis teman-teman selama masa pandemi, selama lagi program pemerintah di rumah aja? Alhamdulillah ya, sejak tahun berapa Areta sudah mulai bekerja dari rumah saja, karena sudah didukung dengan alat-alat yang insya Allah sudah bisa memproduksi kebutuhan kopi teman-teman semua. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang terkena dampak ya akibat pandemi ini, akibat amanah COVID ini, bisa berpikir banyak. Mungkin kalau lagi yang tidak ada ide, bisa coba dengan sedekah untuk membuka pintu jalan ini, membuka pintu ide. Bisa dengan sedekah, bisa dengan membantu orang lain. Banyak hal yang kita bisa buat dengan adanya wabah ini. Wabah COVID-19 ini membuat orang berpikir tidak hanya 2 kali, mungkin berkali-kali untuk berpikir. 1, bagaimana menghidupi keluarganya. 2, bagi yang mempunyai karyawan akan berpikir banyak. Apalagi sekarang ini menjelang Lebaran, di mana pemerintah kemarin saya masih melihat Selebaran masih diwajibkan untuk memberikan THR kepada karyawannya, walaupun dalam masa yang susah seperti ini. Karena kan bagi perusahaan yang mungkin yang baru berdiri, ya track record cash flow-nya mungkin sudah terlihat lah ya, bagaimana perjalanan setahun. Tapi mungkin bagi perusahaan yang sudah berdiri 10 tahun, 20 tahun, bahkan puluhan tahun, mungkin cash flow-nya sudah lancar, sudah aman-aman saja. Atau ya mungkin juga tidak aman. Mungkin banyak membeli properti dan melakukan hal-hal yang lain. Tapi yakinlah, ini kan baru masuk masa hampir 1 bulan. Wuhan sendiri dengan posisi negaranya di lockdown, itu 2 bulan baru pulih total. Sedangkan kita dihimbau untuk melakukan membatasi kegiatan di rumah saja, yang mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, segera Indonesia lekas sembuh, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, seperti sedia kala, bisa bekerja di tempatnya masing-masing, bisa kembali menafkahi keluarga dengan caranya masing-masing. Alhamdulillah sekarang kita memasuki masa dihimbau untuk melakukan kegiatan di rumah saja. Ini suatu tantangan tersendiri bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa melakukan pekerjaan dari rumah, atau istilahnya kalau anak-anak kode itu remote ya. Di masa yang serba cepat ini, di point 4.0, saya yakin masih banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan, tetap menjaga protap social distancing. Kemarin saya sudah buat satu grup tersendiri ya, khususnya tentang pejuang nafkah harian. Di situ saya coba berbagi ide dengan teman-teman yang punya ide bagaimana
menghidupi diri sendiri dulu, menghidupi keluarga, menghidupi karyawan, dan menghidupi atau berbagi dengan sesama. Langkah-langkah itu silakan kita buat masing-masing dengan idenya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Misal teman-teman punya kemampuan bacot, silakan bacot. Dengan bacotnya itu mungkin bisa banyak membantu. Bagi teman-teman yang senang menuduh, silakan menuduh. Mungkin dengan tuduhan itu bisa banyak membantu orang. Bagi teman-teman yang bisa meluangkan waktu, tenaga, silakan. Bagi teman-teman yang mempunyai sedikit harta, silakan. Silakan gunakan seluruh kemampuan, kompetensi yang kita miliki untuk membantu diri kita dulu, bantu keluarga kita, dan kalau diberi kesempatan terpanggil untuk membantu sesama. Kembali lagi di work from home atau bekerja dari rumah. Nanti ide-ide yang kita kita kumpulkan akan kita buat satu gerakan mungkin. Tapi saat ini belum, masih ada beberapa ide tapi belum bisa dipublish ya. Tim masih rebah, khususnya untuk di Bersatu Kita Ngopi. Saat ini saya sama teman-teman walaupun lagi rebahan tetap beraktivitas. Ini saya dapat tugas untuk masak kopi. Pertama untuk pesanan Sobat Areta, dan yang kedua untuk kopi untuk tenaga medis, kopi untuk pejuang nafkah harian, dan kopi untuk kita jual guna kelangsungan program. Mungkin itu aja. Ini mesin biasa kita panasi selama 1 jam dulu. Yang sudah masuk antrian kopi ijen prosesnya. Bagi teman-teman yang punya ide untuk pejuang nafkah harian agar bisa survive, bisa untuk bekerja dari rumah, silakan di Telegram itu saya sudah buat grupnya, cari saja pejuang nafkah harian, atau nanti di komen ini akan saya bagi linknya. Tadi kembali lagi, kalau teman-teman sudah memikirkan apa kompetensi yang bisa kita bagikan, bisa bareng baking melawan COVID-19. Sekarang program sudah masuk ke tahap ketiga, di mana tahap pertama bareng dengan teman-teman tim kita membeli sanitizer. Yang kedua, sanitizer pertama itu yang berbahan etanol 70% dari teman yang memproduksi sendiri, yang biasa mensuplai ke rumah sakit dan ke pabrik. Tahap kedua, kita membuat sanitizer berbahan herbal. Alhamdulillah Allah mengirimkan tenaga analis yang memang berkompeten di bidang itu, yang setiap hari bertugas melawan virus dan bakteri di salah satu perusahaan. Beliau meluangkan waktunya untuk baking dan tim untuk membuat formulasi bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai sanitizer. Adapun pembuatan videonya sudah saya share di YouTube. Itu tahap kedua. Kita memproduksi tetap membeli sanitizer yang berbahan etanol 70%. Yang kedua, kita memproduksi sanitizer berbahan herbal. Setelah itu kita bottling. Alhamdulillah sampai detik kemarin itu masih sekitar 160 atau 180 liter yang berhasil kita bottling dan distribusikan bertahap. Untuk masuk ke tahap 03, kemarin alhamdulillah dari tim analis kimia kita dapat satu asmat yang cukup keren ya. Saya cek di pasaran ternyata harganya cukup tinggi. Itu kita dapat 6 unit. Rencananya kita menggunakan untuk tim, untuk pada saat kita melakukan kegiatan. Tapi karena memang bentuknya itu sangat lab banget ya, warna putih dan ya takut malah membuat lingkungan menjadi panas ngelihat kita jalan-jalan dengan pakai baju putih ya, seperti pocong gitu. Akhirnya malam harinya kita dapat japrian dari salah satu puskesmas Beji di Depok. Mereka mengatakan bahwa besok akan melakukan hari Sabtu ya, akan melakukan rapid test. Sedangkan
beberapa petugas yang di sana, mereka menginformasikan masih menggunakan jas hujan. Alhamdulillah, itulah ya, tidak ada kebetulan. Allah mengirimkan seorang analis kimia yang menitipkan baju asmat yang proper, sangat proper menurut saya. Itu sebanyak 6 unit, langsung kita salurkan. Dan ada beberapa masker serta kopi. Kita salurkan langsung ke Puskesmas Beji. Ada juga kemarin kita di Japri, di salah satu puskesmas Bojonggede. Mereka memperlihatkan ya, petugas medisnya itu menggunakan masker las untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Karena memang tadi juga barusan di Japri bukan di Japri ya, di info di grup, yang diberiskan memang dokter-dokter yang berada di poli. Karena yang datang bisa siapa saja. Karena kita tahu kan, orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini biasa-biasa saja. Tidak terlihat satu penyakit yang parah sehingga kita tidak melakukan penghindaran ya seperti manusia seperti biasa gitu. Jadi orang-orang yang datang ke poli itu kan bisa saja dia terkena dampak dan bisa tidak gitu. Jadi walaupun begitu, tetap dokter yang di garda terdepan itu memakai persiapan menghadapi pasien-pasien COVID pada umumnya. Misalnya kayak ada orang pingsan tengah jalan atau segala macam, itu juga akan dilakukan protap-protap pencegahan COVID. Seperti memakai baju asmat yang proper, masker dan segala macamnya. Mungkin itu dulu ya. Lumayan ini. 1 jam kita nunggu. Nanti kalau ada pertanyaan tentang kegiatan-kegiatan baking, nomor rekening atau segala macam, nanti dinolkan dulu. Alhamdulillah hari ini ada kegiatan tim masih rebahan. Jadi idenya rebahan itu ngurus keluarga dan cari nafkah. Jadi tetap bergerak, bukan rebah benar-benar rebah ya. Nanti insya Allah mulai pekan depan lah ya, kira-kira mungkin 7 hari dari sekarang, kita sudah persiapkan bahan pokok. Kemarin sudah belanja tim. Mudah-mudahan kita bisa hitung ya, ada beberapa paket ya. Satu paketnya tetap kita plafonkan sekitar 220.000. Isinya bahan pokok untuk seminggu. Di sana ada beras, ada minyak, ada teh, ada gula, ada sarden, ada susu, pasti ada kopi. Kenapa ada kopi? Itu terjadi kemarin gara-gara kita bagikan sanitizer. Kita bagikan sanitizer di tahap pertama ya, tanggal 19 atau 21 Maret itu, karena kita mulai bergerak tuh dari tanggal 18 sampai 21 yang di tahap pertama. Itu kita bagi-bagi free sanitizer untuk petugas lapangan. Terus kita tanya pada penerima, saya lupa itu ya, Bang ini dari mana? Oh dari Bersatu Kita Ngopi. Terus kopinya mana? Ya bentar Bang ya. Akhirnya di bahan pokok yang di tahap ketiga ini kita buat paket isinya kopi. Besok-besok jangan ada tanya lagi ya, Bang alat seduhnya mana? Beli sendiri. Oke, nanti kita lanjutkan lagi sedikit laporan ya untuk teman-teman yang di FB, karena memang kita kemarin galang kekuatan juga. Teman-teman yang banyak nimbrung itu banyak-banyak dari media sosial, dari Instagram dan dari Facebook, plus dari WhatsApp grup yang ada. Teman-teman yang ingin nimbrung ya, punya harta, punya tenaga dan masa, ayo bareng-bareng kita. Bisa di lingkungannya sendiri, bisa bareng baking. Intinya bergerak sama-sama, kita cegah, lawan dan basmi COVID-19 ini bareng-bareng. Indonesia lekas sembuh. Kita pasti bisa melewatinya. Assalamualaikum.